usaha itu butuh modal, ya nggak? Kalau saya sih nggak. Usaha itu butuh relasi dan koneksi. Lobby? Dulu saya di kampus organisasi kemahasiswaan itu kerjaannya cuma jagain sekretariat. Kisah-kisah unik waktu pas caleg ada nggak bang? Ada banyak. Oh ya. banyak. Kalau pas nyalek itu lucu, permintaan masyarakat tuh lucu-lucu. Kenapa tertarik di dunia politik? Hai, welcome back to UCast. Balik lagi bareng aku Vida dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah hadir di studio Olesan TV. Dan ada Bang Ari Sunandar. Ya. Selamat siang Bang. Siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik. Iya. Selamat ya Bang. Ngomong-ngomong. Ya, kan udah kepilih lah ya. Oh iya, gitu. alhamdulillah. Tinggal pelantikannya aja kan. Tinggal ya, Bang? pelantikan. Gimana tuh perasaannya Bang? Sebenarnya nambah beban. Oh, kok beban? Iya, nambah beban. Jelas nambah beban karena yang kita pikirkan adalah makin banyak orang yang harus dibantu, makin banyak kebijakan yang harus diawasi, makin banyak janji-janji yang harus kita tepatin. Iya. Ya kalau dulu kita masih berpikiran di parlemen jalanan, kita demo, kita mengawasi pemerintah di jalanan, hari ini kita berada di dalam, berarti harus benar-benar bisa mengawasi jalannya pemerintahan dengan baik. Kan kalau udah berani maju berarti kan udah tahu konsekuensinya Ya dong betul, Bang. betul, pasti. Kalau itu pasti. Makanya tadi saya bilang, artinya menambah beban ya yang tadinya hanya bisa bantu 1 biji, sekarang berarti harus 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Artinya itu yang betul-betul harus bisa benar-benar kita jalanin lah gitu. Gimana nih Bang, kok bisa Apa tuh? gabung ke dunia politik Bang? Tadinya kan hanya sekedar pendemo jalanan nih kata Bang. Sekarang kok bisa jadi gabung ke dunia politik? Gimana ceritanya Bang? Kalau masuk ke dunia politik sebenarnya setiap orang yang turun ke jalan tentu ingin memikirkan bagaimana caranya merubah situasi yang tadinya tidak baik-baik saja menjadi baik-baik saja. Oke. Nah, cara satu-satunya adalah masuk ke dalam parlemen. Dan itu yang kita pikirkan, bukan hanya saya, tapi ada beberapa kawan-kawan yang juga berpikiran sama, punya visi sama, juga mencoba masuk ke parlemen. Nah, dari situ kita berpikir nggak hanya di jalanan, kita memang harus masuk. Jadi nggak ada cara lain, berarti kita harus berpolitik dan masuk parlemen gitu. Oke. Tapi kan kita bisa melakukan tanpa harus masuk ke parlemen. Agak sulit kalau kita bicara tentang kebijakan, kalau kita bicara tentang pengawasan, kalau hanya sekedar memberikan masukan-masukan ke pemerintah itu di jalanan, itu agak rumit. Artinya belum tentu masukan itu bisa didengarkan, belum tentu masukan itu bisa dijalankan. Tapi kalau kita langsung berada di parlemen berarti kan kita masuk ke dalam sistem, masuk ke partai politik. Nah, gunanya partai politik ini sendiri adalah bagaimana kita untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan itu seperti apa. Nah, ada pengawasan di situ, ada budgeting di situ. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya tidak bisa dilakukan di jalanan. Nah, tapi ini yang pertama kali Bang? Pertama kali. Langsung dapat? Langsung dapat. Iya. Keren. Kenapa bisa langsung dapat? Kan biasanya rata-rata ya pertama kali ya gambling lah, bisa dapat bisa enggak. Tapi ini kok bisa langsung dapat gitu? Sebenarnya kalau politik itu bukan gambling. Saya makanya suka berdebat tuh kalau misalnya ada kawan-kawan bilang, wah kalau misalnya nyalon jadi kepala daerah atau menjadi anggota DPRD itu gambling. Enggak, bukan. Kalau menurut saya dari saya masuk ke dunia politik itu hitung-hitungan. Politik itu matematika. Oh ya? Iya, karena setiap strategi yang kita jalankan, setiap strategi yang kita alami itu semuanya ada hitungannya. Oke. Ya, jadi bukan hanya tentang sekedar yaudah nekat aja nih. Kalau gambling ya, gambling tuh kita ada duit sekian, kita coba nyalon,
duduk gak duduk terserah nanti. Kan Enggak, rata-rata gitu. kebanyakan seperti itu yang itu baru-baru dia, pertama itu kali dia, biasanya. itu dia benar. Heeh. Jadi memang seperti kawan-kawan yang memang coba untuk baru pertama nyalek, ya mereka seperti itu mencoba trik yang memang ya tadi itu dibilang gambling itu tadi gitu. Jadi sebenarnya itu salah. Kalau misalnya menurut saya sih bicara tentang politik ya bicara hitung-hitungan. Oke. Berarti Dapilnya gitu. hitungan ala Komeng atau ala caleg yang lain? Itu untuk orang-orang yang khusus sebenarnya, orang yang sudah punya popularitas. Nah, kita emang popularitas siapa kita? Kan enggak kan? Apalagi anak-anak muda misalnya, anak-anak muda yang misalnya baru maju, emang ada gitu orang-orang yang sudah berumur tahu kita, apa yang kita lakukan kan belum tentu gitu. Jadi kalau kita anak muda berarti kita harus berpikir seperti anak muda. Di mana wilayahnya, dapil mana yang bakalan kita ambil, berapa kursi yang disediakan. Abang dapil mana, Bang? Saya Tanjung Pinang Timur A, Air Raja Pinang Kencana. Oke. Dapil yang paling sedikit kursi, cuma 6 kursi. Tapi dapat? Dapat. Okay. Alhamdulillah, kursi ke-5. Dari partai? PKB. Kenapa milih PKB? Partainya ya tersegmentasi ya, artinya yang dianggap partai Islam, yang dianggap partai ya partai yang kira-kira banyak ulama di situ, ya ustadz-ustadz di situ. Sebenarnya seperti itu. Tapi sebenarnya dimanapun partainya tergantung daripada orang-orangnya sih. Orang di dalamnya. Manusianya benar. Artinya kalau saya memilih PKB yang pertama punya ketertarikan dengan ketua DPC-nya. Artinya ketua DPC-nya sama-sama anak muda, satu letting, terus punya visi dan misi bagaimana merubah pola pikir partai ini bukan hanya tentang partai yang punya kelompok sendiri, artinya kelompok Islam gitu. Tapi lebih kepada partai yang bisa dimasukkan anak muda, partai yang bisa masuk ke semua agama, semua golongan, yang seperti itu. Kita merubah mindset itu sebenarnya. Nah, tugas kita di PKB Tanjung Pinang itu seperti itu. Gitu. Emang aslinya dari mana sih, Bang? Kalau asli sini. Nah, cuman kalau untuk besarnya sih sempat di Bandung, sempat di Cianjur, Bogor, terus keliling. Medan. Iya, keliling ya. Ikut orang tua atau gimana? Ikut orang tua, kebetulan orang tua Angkatan Darat yang bertugas di mana-mana. Ya, jadi kita ikut gitu. Nggak pengen ngikut orang tua kerjanya? Kalau ikut orang tua sih sebenarnya karena apa ya? Dari kecil kita ngalamin lah, misalnya lihat orang tua kita bekerja pindah-pindah, setelah itu menjadi abdi negara, bagaimana beliau menjalankan tugasnya, mau nggak mau yang memang harus pindah-pindah. Kayaknya capek lah kayak gitu. Berarti nggak suka untuk pindah-pindah? Kalau misalnya lebih suka yang stay di satu tempat? Sebenarnya kalau ditanya suka nggak suka stay di satu tempat sih, ya suka nggak suka, cuman mau nggak mau. Enggak ya, cuman gimana ya? Kalau misalnya kita pindah, sebenarnya memperluas jaringan. Iya. Tapi kalau misalnya kita harus stay di tempat, kan enaknya banyak teman tetap di sini, tetap ada gitu. Tapi kalau kita pindah-pindah, ya makin banyak teman. Tapi ya kenalnya cuma gitu-gitu aja, susah curhat. Oh, berarti suka curhat berarti ya? Ya itulah gunanya teman kan, diskusi, sharing itu seperti itu. Kalau kita masuk lagi ke tempat yang baru, belum mungkin kita bisa cerita bisnis, bisa cerita kerjaan, tapi tidak bisa cerita lebih dalam. Cerita tentang pengalaman hidup apa segala macam itu kan susah. Gitu. Oke. Emang kenapa tertarik di dunia politik? Apa ya? Kalau ketertarikan di dunia politik lebih kepada ketertarikan untuk berbuat untuk orang banyak. Enggak, pertama kali tertarik dunia politik umur berapa? Kuliah, berarti umur sekitaran 20 kayaknya. Umur 20?
Maksudnya ikut organisasi ikut atau organisasi. ikut organisasi? Ikut organisasi. Di situ ikut organisasi dulu baru tertarik atau tertarik baru ikut organisasi? Lebih Yang tepatnya menginspirasi lah. lebih tepatnya terjebak di jalan yang benar. Iya benar, terjebak di jalan yang benar. Artinya kan dulu waktu mahasiswa itu diajak-ajak masuk untuk organisasi kemahasiswaan. Ya awal-awalnya juga nggak tahu mau ngapain gitu di situ. Malahan ya enak karena suka artinya tadi saya bilang kita ngumpul diskusi itu saya senang gitu loh untuk hal-hal yang kayak gitu. Cuman ya itu tadi dulu saya di kampus organisasi kemahasiswaan itu kerjaannya cuma jagain sekretariat. Yang biasanya ada penataran. Ada pelatihan kayak LK gitu ada. Cuman kalau untuk bicara kegiatan hari-hari karena pengen diskusi ya. Jadi kita nungguin gitu maksudnya. Kapan diskusinya? Gitu misalnya hari ini datang bersihin apa segala macam. Nanti kalau misalnya satu harian nggak ada kawan-kawan yang datang untuk diskusi nggak ada ya udah gitu. Nanti besokannya gitu lagi. Nanti ada kawan-kawan mau diskusi kita buatin kopi apa segala macam. Kita bisa baru diskusi. Nah, seneng yang gitu-gitu dulu tuh. Seneng debat? Jalan. Hah? Debat? Seneng debat sih. Lebih diskusi atau debat? Lebih sama aja sih. Kalau diskusi sih karena dua arah ya. Sama-sama enak. Kalau debat itu lebih kepada kita punya pendirian harus bisa masuk nih gitu. Tapi kalau misalnya diskusi kan kalau diskusi kan lebih kepada you punya masukan apa, saya punya masukan apa. Cari solusi gitu. Nah, kalau untuk di politik nanti mau sistem kayak gimana? Kalau yang akan dilakukan nih kan udah kebayang-bayang nih ya, ancang-ancang. Ini kita mau kayak gimana nih? Gitu. Kalau untuk di parlemen nanti sih kita bakal ngasih kejutan lah yang jelas. Oke. Kita akan kasih kejutan. Buat ada kawan-kawan yang baru juga masuk, ada juga kawan-kawan yang udah lama di situ. Pokoknya yang punya track record sama saya di jalanan bakalan tahu apa yang saya bakalan perbuat. Oke. Tapi yang lain belum tahu. Ya, kita lihat aja. Ini artinya kita kasih warna yang berbeda lah. Kita kasih warna yang berbeda. Insya Allah kalau kita masuk ke parlemen, saya udah janji sama masyarakat. Kebijakan bakalan kita betul-betul awasin, segala macamnya bakal kita awasin. Caranya seperti apa yang akan saya lakukan bersama 3 teman saya yang masuk juga dari PKB. Berarti udah ada yang sejalan dong? Sudah pasti. Nah itu yang bakal kita kasih kejutan di Senggarang nanti. Oke, siap. Ini kan dari BEM, terus habis dari BEM apa aja tuh sebelum ke caleg sekarang nih, DPRD jadi, sekarang. Kalau organisasinya apa organisasi aja? Dulu dari HMIP baru ke BEM ke Jaringan Informasi Mahasiswa. Setelah itu Sapma Pemuda Pancasila. Oh iya? Ya, Sapma Pemuda Pancasila. Baru KNPI. Setelah itu sisanya berpartai sih. Konsisten ya? Iya, artinya jalurnya konsisten. Kan ada yang jalurnya nih nanti cabang dikit, belok gitu ya. Balik lagi. Nah sekarang konsisten lurus nih abang. Nah, kunci sukses ya konsisten. Oke. Betul kan? Artinya kalau kita mau apa-apa, kalau kita mau menjalankan sesuatu ya kuncinya konsisten. Nggak ada tuh yang namanya orang yang nggak konsisten tuh nggak nyampe sampai finish. Pasti insya Allah pasti dapat. Ya kuncinya kita konsisten, maksudnya setelah bertahap ya, artinya dari organisasi mahasiswa masuk ke organisasi kepemudaan, baru masuk ke organisasi terbesar kedua. Berarti terbesar kedua kan organisasi paling besar itu pemerintah. Organisasi besar kedua itu ya partai. Gitu lah. Artinya tahapan-tahapan itu yang kita jalanin. Selain PKB udah pernah masuk partai yang lain, Bang? Pernah di PDI, pernah di PDI Perjuangan, artinya belajar dan dididik di PDI. Setelah itu juga itu aja sih, cuman partai, saya nggak kemana-mana gitu. Kalau gabung di dunia politik ini diajak atau bergabung sendiri? Pengen gitu. Kalau bergabung di dunia politik sebenarnya diajak. Artinya
Oh, yang pertama kali ngajak itu orang yang juga ngajarin banyak hal. Oh, berarti Gitu. yang di PDI dulu ya yang nggak Bener. ngajak. Baru yang kalau yang di PKB diajak atau Sama pengen sih, masuk saya sendiri? diajak, saya rata-rata diajak deh. Oh, iya. Jadi ada banyak sih kalau setelah dari PDI waktu itu diajak langsung sama Mm-mm. Bang Lis, Mm-mm. Bang Lis ngajak, udah gabung aja. Nah di situ kita mulai belajar gitu. Ada Bang Yai di situ, ada yang senior-senior PDI Perjuangan yang memang apa sih banyak ngajarin banyak hal lah. Belajar Gitu. dari sang ahli lah ya. Ya, yang ya termasuk orang yang sangat jenius dalam berpolitik gitu loh. Kalau menurut saya itu gitu. Diajak di situ, setelah itu PKB juga setelah vakum 1 tahunan di politik, fokus untuk usaha. Oh, berarti sempat vakum dulu. Sempat vakum setahun, setahun vakum, fokus usaha karena saya berpikir politik tanpa ada usaha yang menunjang juga nggak bisa juga gitu. Hanya berpolitik saja sih nggak bisa, menurut saya gitu. Berarti punya usaha juga. Berarti Ya. setelah selesai kuliah, berarti nggak fokus ke perpolitikan aja kan? Berarti ada usaha yang dijalanin. Ada beberapa usaha-usaha dari yang mulai yang kecil-kecil, jualan mie gitu. Pernah jualan mie, jualan burger, apa ya? Antar air galon dulu waktu kuliah. Berarti lebih tertarik ke entrepreneur lah ya? Entrepreneur sih ya. Nggak tertarik jadi pegawai? Enggak. Kalau itu enggak. Kalau jadi atau pegawai mengikuti apa ya? jejak orang tua? Itu juga enggak. Itu tadi kan malas kan kalau udah kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk entrepreneur sih ya mulai dari awal-awal kuliah kalau entrepreneur ya. Oh, berarti sebelum di tamat kuliah juga udah mulai? Udah usaha karena udah berpikir gimana caranya harus bayar uang kuliah gitu kan. Bayar uang kuliah sendiri? Uang kuliah sendiri. Terus setelah itu beasiswa, alhamdulillah beasiswa sampai tamat. Oh, keren. Jarang kan, biasanya kan dibayar sampai tamat kuliah tuh masih ada yang dibayarin sama orang tua. Gitu. Ya alhamdulillahnya ya karena keputusan kita ya maunya kuliah, setelah itu mau jurusannya apa, orang tua sih kan selalu ngasih kebebasan untuk anak-anaknya mau kemana terserah. Yang berarti nggak harus jurusan ini gitu? Oh enggak. Dia lebih kalau orang open tua lah ya. lebih open, artinya ya kamu mau kuliah di mana, kamu mau jurusannya apa, kamu yang tahu karena minat kamu di mana gitu. Nah dari situ justru kita harus bertanggung jawab tuh kalau nama orang tua ya, apalagi basicnya juga angkatan darat. Yang tegas-tegas aja dia, saklek-saklek aja orangnya kan. Berarti ya, dididik keras nggak? Ya lumayan keras. Keras sih, bukan lumayan, itu keras sih. Keras? Nah, keras sih kalau itu. Jadi kalau orang tua tuh kalau ngedidik, dia selalu bilang gini nih, dulu. Kalau misalnya dia punya mobil ya, dia bilang, Ri, ingat ya, kamu jangan pakai mobil ini ya. Ini mobil saya nih. Ini rumah saya nih. Kita tuh jadi gak punya apa-apa gitu di situ. Kayak numpang gitu. Makanya kita mikir, kayaknya harus punya motor nih. Kalau kayaknya harus punya mobil nih. Jadi mikir sendiri gitu. Dia tuh selalu kayak gitu almarhum. Tapi nggak boleh minjem? Nggak boleh. Sama sekali? Oh. Anaknya mau jalan kaki kayak serah katanya. Akhirnya gitu. Dia nggak boleh. Berhasil ya cara didiknya seperti itu. Ya. Jadi membuat kita berpikir untuk beli sendiri. Ya, gitu. Iya benar. Jadi kalau almarhum itu selalu ngajarin anak-anaknya kayak gitu. Begitu udah seperti itu dia bilang ini punya dia. Kita kan mikir jadinya. Kita nih punya apa gitu. Mau ngadu, mau minta apa-apa nggak bisa. Makanya saya bilang saya cari usaha, saya buat usaha. Dan usaha juga dari modalnya nol loh. Makanya orang selalu bilang. Berarti nggak pernah dimodalin sama orang tua? Nggak pernah dimodalin dan nggak pernah keluar duit sendiri. Nah, gimana tuh? Gimana caranya? Jadi makanya kalau orang selalu bilang usaha itu butuh modal. Ya enggak? Kalau saya sih enggak. Usaha itu butuh relasi dan koneksi. Lobby pasti karena kan udah harus berkoneksi kan. Pasti harus ada. Jadi dulu pertama kali punya distro di Tanjung Pinang itu sampai buka 2 cabang ya modalnya nol.
Gimana caranya? Gimana caranya sebenarnya karena kita punya saudara di Bandung, dulu karena pernah sekolah di sana, yang kita anggap sebagai saudara, itu dia punya clothing develop, artinya dia Iya, punya kalau di Bandung banyak. banyak banget. Dan itu macam-macam merek. Heeh. Jadi kalau kawan-kawan di mana? Di Tanjung Pinang, itu selalu beli dengan harganya full. Mm-mm. Ya misalnya harga 80.000. Dan kalau kita yang ngambil ke sana, harganya bisa cuma 50.000. Iya. Karena kita tahu Bisa pabriknya di setengah. mana gitu kan. Paling kalau langsung dari pabrik biasanya jauh lebih murah. Jauh lebih murah karena modalnya juga murah kok, nggak mahal kan kalau di sana modal produksinya. Nah, ambil dari sana, saya bilang mau nggak ambil barang saya harganya 50.000. Cuman saya minta fee dari setiap penjualan itu 10.000. Mau nggak? Ya mau tentu, karena mereka biasa beli harga 80.000, ya kan? Setiap penjualan itu saya dapat 10.000. 10.000. Mereka belanja rutin. Setelah itu rutin, modal dari 10.000 itu saya investkan. Saya minta lah, saya mau beli barang juga. Jadi seperempatnya jadi barang saya. Jual lagi. Berarti awalnya join lah ya? Pasti gitu. Bukan join, lebih ke ya menyiapkan jasa kan. Kita yang nyari, kita yang kita dapat fee. Ya kan? Ya sampai akhirnya separuh daripada distro itu barang kita. Sampai akhirnya distro itu punya kita. Oh iya. Sampai akhirnya buka cabang gitu. Nah, itu dari zaman kuliah. Tapi bisa kepikiran ya kayak gitu? Itu tadi kalau kepikiran ya punya apa ya? Naluri lah. Kalau itu. Oh, berarti udah ada naluri entrepreneurnya lah ya. Naluri setelah itu juga ini sih. Yang benar tadi koneksi. Karena saya tuh punya target loh. Kalau waktu zaman kuliah, saya tuh saking pengennya komunikasi sama orang banyak, kenal sama orang banyak. Saya tuh punya target satu hari minimal saya ketemu dengan 10 orang yang berbeda. Kayak sales dong. Lah? Sales biasanya kan harus setiap hari itu pasti harus ketemu orang yang berbeda. Iya. Cuman hampir kan mirip. Nah, itu tadi. Kalau di marketing politik kan bagaimana kita mengenalkan orang kan? Iya. Mengenalkan diri kita kan? Nah, itu yang saya lakukan tuh. Gimana cara kita menjual diri kita? Enggak. Iya dong. Ngeri kali. Ya, artinya memperkenalkan diri kita ke orang lain. Bukan menjual dalam arti menjual. Iya, jangan masa ke situ. Enggak lah. Jadi personal kita, kita branding personal kita kayak gimana. Jadi lebih gimana ya? Kita ketemu orang yang berbeda, kita diskusi hal yang berbeda setiap hari. Pertama ilmu yang kita dapat, wawasannya kita dapat, kita kenal orang yang baru gitu. Makanya saya selalu tanya nih sama orang, sadar nggak sadar? Orang kita selalu tanya, berapa banyak kontak di HP? Saya selalu nanya itu. Kalau sama orang baru. Oh ya? Iya. Selalu nanya, berapa banyak kontak di HP? Kalau misalnya dia lebih daripada 7.000, ya berarti koneksinya dia luas. Dia melakukan apa yang saya lakukan dulu berarti. Kayak gitu. Oke. Jadi saya senang tuh kalau misalnya nanya, coba kita lihat tuh berapa banyak kontak kita. Ya kalau masih, misal di umur sekarang 34, baru sekitar 1.000, ini anak berarti nggak pernah kemana-mana nih. Oke. Ya kan gitu. Ya. Artinya kita tahu nih bahwa arah pembicaraan kita mau kemana, arahnya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya umur di 20 dia udah sampai 3.000 kontaknya. Nah, itu kita udah langsung mikir tuh. Wah, hebat nih gitu loh. Ini orang yang bisa masuk ke semua orang gitu loh. Oke. Hal-hal yang kecil simple, sih. Dari zaman mahasiswa makanya mikirnya ketemu orang yang beda lah, lihat kontak lah. Kadang-kadang lucu kan, cuman itu yang saya alamin gitu. Itu yang saya jalanin. Oke. Gak apa-apa lah tukang galon kita save berapa banyak tukang galon gitu kan. Serah. Iya, yang penting kita kenal. Kalau orang nanya, ada nomor tukang galon? Ada kan gitu. Palu gak ada. Semua orang kita kenal kan, cara gitu. Jadi kalau anak-anak muda sekarang kalau misalnya berpikiran menutup diri, nggak mau bersosialisasi,
salah sih menurut saya sih gitu. Tapi kalau untuk pribadinya sendiri gimana? Kan ada pribadi yang memang sulit untuk bersosialisasi. Ya nggak jadi masalah. Artinya kan ada Caranya deh. Ada kalau tips nggak? kalau tips untuk orang-orang yang introvert gitu ya. Iya. Kalau untuk orang-orang introvert sih sebenarnya karena kesenangan orang tuh beda-beda ya. Saya tuh nggak mau maksain orang untuk berbaur dengan banyak orang, karena ada orang-orang yang memang pendiam tapi ada hal yang dia lakukan. Ada plusnya. Ada plusnya, pasti ada plusnya. Jadi nggak mau maksain. Ya kayak tadi saya bilang, ini orangnya kayak gini, berarti kan saya harus ikut alurnya nih. Jadi nggak terlalu banyak kenal orang, tapi ada kemauannya apa. Nah itu yang biasanya kita sering diskusikan. Berarti kalau suka ngobrol sama banyak orang berarti kalau keahlian nih banyak juga dong berarti. Kalau musik bisa? Kalau keahlian musik, insya Allah bisa. Oke. Musik terus. Sejak kapan main musik? SMP dari pensi gitu. Terus kalau dulu, megang apa? Enggak megang apa-apa. Enggak lah, vokalis. Oke dong suaranya, Bang. Dulu sih masih kelihatan oke, kalau sekarang kayaknya enggak lah. Iya, dulu. Adalah. Dulu masih sempat main di pub, masih sempat main di sempat ya, maksudnya organisasi oke, usaha iya. Iya. Berarti kuliah juga, sibuk gitu. banget. Dulu sih pengennya nyibukin diri sendiri gitu kayaknya. Jadi nggak yang. Nggak keteter, Bang. Apa sih? Kadang saya juga bingung sih kalau misalnya nanya. Oh sibuk ini nih, sibuk kuliah. Kayaknya enggak lah. Kayaknya itu semua bisa diatur. Manajemen waktunya. Manajemen waktunya tuh ada sih pas gitu. Maksudnya ya nggak yang harus gimana ya. Cuman waktunya selalu ada. Saya juga masih sempat pulang ke rumah tuh baca buku, masih sempat gitu kok. Pernah nggak rekor apa dalam satu kegiatan, dalam satu waktu itu bisa berapa kegiatan? Umpama usaha oke, iya. Jalan usaha iya, kuliah iya, main band oke. Oh pernah itu. Apa lagi tuh? Pernah tuh. Kan dalam satu waktu tuh kan. Nah, apa lagi? Ya tuh? ada forum-forum diskusi gitu kan. Ya terus kuliah. Nah itu ada tuh, pernah tuh satu waktu tuh sama temen tuh. Jadi saya kuliah sore. Oke. Saya masuk sore. Jadi pagi itu kita ada forum diskusi. Siangnya kita harus sudah masuk kuliah. Masuk kuliah ujian waktu itu. Ujian. Malamnya itu udah ngeband. Oh. Ngeband di pub waktu itu. Mesti cari uang juga itu, tetap konsepnya tetap cari uang. Jadi itu keteteran tuh. Jadi siangnya kita ujian, malam jam 7 itu kita harus udah nyampe stage. Gimana tuh? Jadi pakai buka bajunya di motor itu sama Aji. Jadi buka bajunya di motor, ganti baju ini segala macam, di parkiran kita baru ganti baju, baru manggung. Itu dalam tas isinya ada 3 macam baju, pokoknya pakai baju kemeja biasa gitu kan untuk acara yang pagi, terus baju hitam putih untuk ujian, malamnya baju untuk manggung. Tapi bisa ke-handle semuanya? Ya bisa, cuman kayak zombie gitu pulangnya. Wah itu selesai jam 2 malam. Tepar langsung. Wah udah kayak zombie, asli kayak zombie itu. Balik ke rumah, harusnya saya pembukuan juga kan. Pembukuan setiap hari kan harus tutup buku, pembukuan lagi. Sampai jam 4 subuh. Jam 4 subuh baru bisa istirahat. Itulah yang paling kacau itu kayaknya itulah. Paling hektik. Karena semua harus jalanin kan. Nggak mungkin nggak ujian. Iya. Nggak buat acara seminar, nggak mungkin kita nggak datang, kita panitianya. Yang ngeband, ya nggak mungkin juga kita nggak selesaikan sementara udah ada kontraknya kan. Ya mau nggak mau lah semua akan dijalanin tuh. Nah, hari itu. Kalau dibalikin ke sekarang, kira-kira? Kalau sekarang sih lebih santai malahan. Oh udah ada pegawai. Alhamdulillah. Udah ada asisten. Udah ada. Jadi kalau sekarang sih nggak terlalu yang repot. Nanti kan manajemen waktunya kan di dewan juga, usaha juga, partai juga. Ya, kalau itu sih udah terlatih zaman mahasiswa tadi kan. Jadi insya Allah
mudah-mudahan bisa lah kalau untuk menjalanin yang apalagi sekarang udah banyak kawan-kawan yang ikut, itu udah sebenarnya udah enak gitu. Artinya manage-nya nanti pokoknya handle yang ini, ganti ini atur gitu aja paling. Oke. Jadi nggak banyak. Kalau kisah-kisah unik waktu pas caleg ada nggak Bang? Ada banyak. Oh ya. Banyak. Kalau pas nyalek itu lucu, permintaan masyarakat tuh lucu-lucu. Ada yang, Pak, pokoknya Bapak kalau misalnya duduk, saya minta belikan rumah. Loh, gimana Bu? Saya bingung juga kalau misalnya mintain beliin rumah. Gimana coba caranya? Gimana? Jawabnya gimana? Ayo. Ya nggak mungkin, saya tuh kalau saya kampanye, saya nggak pernah berjanji sama orang. Jadi jawabnya seperti apa? Saya pasti bilang, Bu, saya nggak mungkin Bu, saya beliin rumah Ibu. Bu. Rumah saya aja baru satu, kalau rumah saya udah banyak Bu. Mungkin saya bisa lah, saya bilang gitu sambil bercanda-bercandain. Nah, hal-hal yang kayak gitu sih lucu, artinya minta ganti ban. Hah? Pak, ban saya bocor. Terus gimana ini? Bannya bocor, mau diantar? Enggak Pak, saya mau minta ganti ban aja. Oke, kan gitu-gitu gitu. Di lapangan tuh yang lucu-lucu kayak gitu-gitu gitu. Jadi yang ibu-ibu gitu. Terus kan kadang foto sama di asli kan kadang beda ya. Kalau di foto kan saya masih pakai jenggot gitu-gitu kan, pakai songkok gitu kan. Pas datang kayak gini bentuknya kan. Kok beda ya? Makanya kok beda? Nggak beda Bu, ini saya Bu memang. Oh enggak lah, ini muda yang ini tua katanya. Macam mana nih jadi? Kok fotonya ditaruh yang itu? Ya foto lama saya tuh malas sama foto-foto kayak gitu. Jadi adalah pakai itu aja gitu. Jadi terakhir ibu-ibu itu malah komplain, gantilah. Aduh, mampus lah ini foto lagi gitu. Terakhir memang iya ngikutin seleranya emak-emak ya kan. Udahlah ganti. Oh iya ini gemoy. Jadi gemoy. Makhluk terkuat di bumi, Mama. Kalau keluarga mendukung nggak? Keluarga alhamdulillah dukung semua. Nggak ada masalah. Artinya ya itu bersyukurnya keluarga itu selalu juga ngasih semangat yang sama kayak didikan papa lah artinya. Jadi semua apa yang lu mau jalanin gitu aja. Jadi nggak ada hambatan sama sekali kalau itu. Bypass. Oke aja. Oke aja. Terserah. Cuman kalau hambatan sih nggak ada sih, kalau papa sih dukung sih, dari dulu juga dukung, dari KNPI dukung. Setelah itu yang punya cita-cita, udah Ri, karena jalanmu suka kayak gini-gini, kamu coba jadi anggota dewan, nyalek lah katanya. Sebenarnya yang punya ide itu sebenarnya orang tua malahan. Yang memotivasi malah orang tua. Kita nggak mau ikut jadi tentara, kita nggak mau. Mungkin orang tuanya bingung kali, ini anak mau apa? Ngapain sebenarnya nih, balik subuh katanya kan. Ngapain setiap hari ini gitu. Cuman ya nggak ada. Ya itu tadi sih, saya sih punya pakem yang menurut saya itu panutan itu ya orang tua sih tetap. Orang tua tuh yang ngajarin, nggak harus seperti dia tapi minimal punya arah dan tujuan yang jelas, konsisten gitu-gitu. Nih kan udah duduk nih, insya Allah. Apa sih yang mau dilakuin? Program-programnya. Kemarin janjiin apa aja sama konstituennya? Kan saya bilang, saya nggak pernah janji sama masyarakat. Tapi yang jelas, saya cuman pengen lebih banyak berbuat. Nah, jadi selama ini siapa sih yang memotivasi saya untuk terus berbuat? Nah, itu yang sebenarnya kita simpan. Yang memotivasi saya sampai hari ini untuk terus berbuat itu Bapak Yan Fitri, Kapolda Kepri. Kenapa? Karena beliau selalu mengajarkan kita untuk selalu terus berbuat, menularkan kebaikan. Beliau ini orang yang sangat paham betul gimana kondisi masyarakat, gitu loh. Jadi saya, anak-anak muda, orang yang istilahnya juga bukan siapa-siapa, berpikir, wah, Pak Yan aja mau berbuat untuk masyarakat, masa kita yang selama ini tinggal di sini nggak mau berbuat? Nah itu, gitu loh. Tapi kalau mau berbuat nggak ada
program yang akan dilakukan? Program ada. Jadi contoh gini, kita tuh punya program pembagian beras. Pembagian beras untuk masyarakat. Itu setiap bulan itu di rolling tuh, muter gitu. Setelah itu ada program-program yang memang sifatnya membantu masyarakat kayak bantuan mesin jahit, jaring, terus tadi untuk ibu-ibu untuk nelayan jaring gitu. Nah, itu sudah kita lakukan dari 2019. Itu sudah kita lakukan. Tugasnya sekarang, kalau kita duduk di dewan, pertanyaannya kan, kita mau lakukan program apa? Kita memperbanyak program yang tadi disampaikan. Kalau misalnya selama ini kita bagi beras cuma 10, mungkin kalau kita duduk di dewan jadi 50. Mesin jahitnya tadinya cuma 3, ya sekarang bisa 5 gitu. Nah, menambah itu sebenarnya. Melanjutkan itu yang sudah ada. Jadi kita nggak pusing sih mau mikirin program apa untuk masyarakat, kalau pada dasarnya kita bantu, niatnya bantu, gimana caranya bisa lebih banyak. Saya selalu bilang tuh waktu nyalek, saya bilang, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya calon pemilih calon anggota dewan yang memang sudah duduk dan dia berbuat untuk Bapak Ibu, silakan pilih lagi, jangan pilih saya. Saya selalu bilang gitu. Oh ya? Iya, setiap pertemuan saya pasti bilang itu. Silakan pilih dewan yang merasa selalu berbuat untuk masyarakat. Jangan pilih saya. Oh iya. Jangan pilih saya bilang. Karena saya pikir makin banyak orang baik yang ada di DPRD, makin banyak orang yang berbuat di DPRD kan makin bagus. Saya nggak menganggap diri saya baik, tapi setidaknya banyak orang baik di sekeliling kita, saya yakin dan percaya kebaikan itu akan terus membesar dan masyarakat juga bakalan terdampak gitu. Artinya masyarakat bakal menerima kebaikan itu. Jadi ya hal-hal yang seperti itulah yang kita terus gaungkan, yang kita kembangkan. Salah satu permasalahan di Kota Tanjung Pinang yang urgent banget yang harus dilakukan atau diperbaiki atau diapain? Paling urgent sih kalau dari dulu ya. Kalau dari dulu saya ngelihat dari zaman paling enggak nih ya 100 hari pertama duduk di dewan deh. Serem. Mau nyalon wakil wali kota aja lah kalau gitu. Jadi gini, kalau yang mau saya lakukan sih sebenarnya solusinya lah dari permasalahan Kota Tanjung Pinang yang harus benar-benar urgent nih, harus diperbaiki. Saya sih fokus ke kepemudaan. Oh ya? Saya fokus ke kepemudaan. Kenapa tuh Bang? Karena yang bisa merubah bangsa ini, yang bisa merubah kota ini, ya anak-anak muda itu. Emang ada apa dengan pemuda di Tanjung Pinang? Anak-anak muda di Tanjung Pinang itu ya masih belum ini ya, artinya banyak yang harus kita adopsi dari tempat-tempat lain. Contoh kayak di Bandung. Mereka mau entrepreneur, mengembangkan usaha. Ada beberapa entrepreneur yang di Tanjung Pinang yang tidak punya wadah gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya harus kita rangkul, harus kita ajak duduk, harus kita tanya apa sih kendalanya, apa sih masalahnya. Gitu. Wadahnya kurang kali. Nah betul, wadahnya kurang dan juga ya itu tadi ya mereka mau buat usaha, tapi juga relasinya kurang gitu loh. Oke. Nah kendalanya itu rata-rata kayak gitu. Jadi ada yang memang udahlah males lah kalau ngurus usaha jadi honor aja. Ada yang udahlah malas mau ini aja lah kerja di luar aja gitu loh. Ada yang seperti itu. Kenapa sih nggak berpikir anak-anak muda itu di Tanjung Pinang berpikir sama-sama berbuat untuk Kota Tanjung Pinang. Nah itu cita-cita saya yang memang mau coba kita jalanin sama-sama. Mengubah mindset. Merubah mindset. Jelas harus mengubah mindset. Siapa yang harus berbuat duluan? Ya kita harus ajak gandeng stakeholder terkait ya pemerintah di situ, disporanya, program-program apa saja yang memang bisa langsung diterima oleh pemuda. Yang seperti itu ya sebenarnya yang harus kita rubah duluan. Karena bukan tidak bisa merubah dari orang-orang tua, tapi anak-anak muda inilah yang nantinya cikal bakal yang bakalan mengisi posisi-posisi itu nantinya. Gitu. Oke. Nah, jadi ya kita berpikir aja dulu juga kita waktu zaman mahasiswa, kalau kita tidak berbuat, kalau kita tidak konsisten, ya mungkin nggak kayak hari ini gitu. Langkah konkretnya? Langkah konkret sih sebenarnya yang kita lakukan itu
harusnya itu tadi balik lagi tadi menggandeng stakeholder. Kalau tidak menggandeng stakeholder, ya sia-sia. Saya rasa sih tidak ada dukungan dari semua pihak ya. Ya bakalan sia-sia. Langkah konkret adalah merangkul semuanya, menggabungkan semuanya, berpikir tentang bagaimana Tanjung Pinang itu, pemuda di Tanjung Pinang itu bisa berkembang dan bisa berpikir secara luas. Gitu. Gitu. Makanya dimulai dari bagaimana mereka bisa mengembangkan usahanya dulu. Siapa sih yang nggak mau usahanya berkembang? Iya. Pasti mau kan, semua orang tuh mau usahanya berkembang. Tapi kalau bagaimana kita bisa ngajak orang lain untuk mengembangkan kota Tanjung Pinang sementara usaha sendiri juga nggak berkembang? Berarti kita mulai dulu dari usaha masing-masing personalnya. Ya itu yang kita mainkan, personal brandingnya, usahanya, itu yang seperti itu. Gitu. Ada yang lain? Untuk sementara sih pasti itu. Karena kita lihat nanti apa yang bakalan terjadi di sana. Nah, bentar lagi Pilwako lagi kan. Nah, pasti ada perubahan-perubahan yang kebijakan. Perubahan-perubahan kebijakan yang bakal mempengaruhi ekosistem tadi yang saya bilang. Yang pemudanya, masyarakatnya mungkin gitu. Last nih Bang. Apa sih pesan buat pemuda yang ada di kota Tanjung Pinang? Apapun. Karena konsennya Abang kayaknya ke pemuda nih kan ya? Iya sih, itu dulu. Apapun yang hari ini kalian jalanin, kuncinya konsisten. Mau di usaha, mau di politik, mau di bidang apapun, kuncinya konsisten. Saya yakin dan percaya kalau itu menjadi mimpi kita sendiri dan mimpi banyak orang, itu pasti akan jadi kenyataan. Gitu aja. Ya. Kunci sukses. Kunci sukses. Dari seorang Arie Sunandar. Ya. Yang akan menjadi anggota dewan. Ya, amin. Mudah-mudahan. Udah, Bang. Ya, tinggal dilantik doang. Insyaallah. Amin. Ya terima kasih Bang udah hadir di UKES. Udah datang di studio kami. Terima kasih juga untuk informasinya, berbagi ceritanya, semuanya. Terima kasih. Siap. Dan saya Vida, pamit undur diri. Bye-bye.